kemudian nggak mau berpikir sehingga otaknya tertutup juga. Akhirnya apa? Suatu ketika dia ada masalah dinasehatin sama orang, seseorang yang dia mampu memberikan nasihat, nggak ada apa-apa, kesurupan aja dia. Kesurupan apa? Ya kesurupan sifatnya dia sebenarnya. Jadi sifat-sifat buruk itu kadang-kadang juga menarik makhluk lain itu masuk ke tubuh kita. Itu betul. Jadi benar-benar itu dikuatkan dalam salah satu hadis qudsi. Jadi sifatnya jin itu mengikuti sifatnya manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustadz Umar dan Ustadz Soni yang telah membuka acara ini dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ajar kita membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada dan jamaah Masjid An-Nida Dimensi TV, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk kuat menghadapi segala masalah ujian yang Allah berikan dalam hidup kita ini. Salah satu di antaranya yakni penyakit yang kita derita. Semoga Allah angkat segala macam penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia sekali di pagi ini kami dapat menjumpai Anda dalam satu acara Bengkel Hati, dan insya Allah tema kita di pagi ini yakni penangkal kesurupan. Nah, buat Anda pemirsa yang ingin hadir juga dalam acara Bengkel Hati dalam setiap minggu atau Senin, bisa SMS ke kami di 0817 1922 60. Saya ulangi, 0817 1922 60 atau di 021 4457 7978. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita bisa hadir di majelis ini dan sama-sama nanti kita akan mengkaji berbagai macam pengetahuan yang disampaikan oleh guru kita yakni Ustadz Danu. Apa kabar Ustadz?
Alhamdulillah, baik. Ini tema kita serem banget nih Ustaz. Serem sekali. Penangkal kesurupan. Iya. Dan juga ada kaitan dengan beberapa belakangan ini Ustaz, ada berita yang menghebohkan di TV tentang seorang wanita yang ada di Bantul. Iya. Dan insya Allah kita akan bahas nanti. Oh, Tapi kita gitu absen ya. dulu jamaah. Boleh, sudah ada. boleh. Ya, ya. Baik, sabar dulu Ustaz ya. Iya, kelihatan dari mukanya Ustaz. Muka Nggak sabaran ya. Buka sabar apa muka meles nih Ustaz? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir dan sudah ada di Masjid An-Nida MNC TV ini. Yang pertama dari Majelis Taklim An-Nida. Wah, ini mah sahibul bait ini. Kudunya siapin minuman sana bikin teh buat tamu. Yang kedua, dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pulau Gebang Cakung. Waalaikumsalam. Nih Ustaz, menambah pulau-pulau di Indonesia. Iya, benar. Salah satunya Pulau Gebang. Pulau Gebang. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga dari Majelis Taklim Al-Hidayah Rawakuning Cakung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tetanggaan kayaknya ya. Iya, ini rawa hijau, ini rawa kuning gitu. Yang keempat dari Majelis Taklim Nurul Huda PTPN 7 Unit Usaha Berhen Lampung Selatan. Waalaikumsalam. Jam berapa dari Lampung Bu? Jam 4 sore sampai jam 2 pagi. Udah pada tidur belum? Pantas kelihatan semua mukanya ya. Apanya yang kelihatan? Kuyu. Terima kasih ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah ganjar setiap langkah ibu dan bapak menjadi kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, ngomong tadi Iya. tentang apa namanya? Tentang tema. Iya. Adalah bahwa penangkal kesurupan. Ini kan ada kasus nih belakangan yang katanya perempuan yang dari Bantul itu ngeluarin apa? Paku dari Iya. mulut dan juga dari tubuhnya itu paku. Iya. Ini di Indonesia beritanya kayak begitu mulu nih Zat. Ini Iya. ada nggak kaitannya dengan kesurupan atau itu memang salah satu bagian dari santet atau bagaimana Ustaz? Iya, memang fenomena yang saya belum tahu, tapi ini hanya gambaran aja ya. Iya baik Ustadz tahan dulu gambarannya. Oh iya. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Bengkel Hati. Alhamdulillah masih bersama dengan kami di Bengkel Hati dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, tema kita di pagi ini yakni penangkal kesurupan. Ini kayaknya ada yang belum kesebut nih Ustaz. Iya. Pantas ada Ada yang yang nangis di diem belakang. aja. Iya. Gitu, iya. Dengar suaranya apa nih kesurupan apa bukan gitu kan. Iya baik dari Majelis Taklim Nurul Rahmah Buaran Cakung. Oh pantes nggak kelihatan loh di pojok. Sehat ya Bu? Iya, mohon maaf ya Bu. Nah, insya Allah dapat basicnya sama kok ya. Baik Ustaz, kembali ke tema tadi ya. Adalah tentang kesurupan Ustaz. Iya. Gimana sih itu proses terjadinya, lalu apa yang menyebabkan, lalu orang yang seperti apa yang mudah kesurupan. Nanti kita Iya. ambil studi kasus yang tadi kita bahas. Iya. Memang kesurupan ini banyak ya. Jadi ada seorang yang hobinya bengong, ngalamun, itu jalan menuju kesurupan. Bengong aja. Nah, kemudian ada juga orang yang terlalu sombong. Jadi merasa dia mampu, merasa ini padahal ya dia biasa-biasa aja. Nah, ini juga bisa menjadikan dia kesurupan. Atau seorang yang hobinya marah. Orang yang hobinya marah ini nanti suatu ketika kalau dia itu benar-benar emosi itu, kalau orang barat bilang histeris, sebenarnya itu juga kesurupan dari sifat marahnya. Karena apa? Karena memang ada salah satu jamaah yang memang sering kesurupan dari sini gitu. Jadi datang, ketemu, dinasehatin nggak bisa, nggak mau, kesurupan aja di situ gitu. Karena memang apa? Dia memang hobinya nggak mau dengerin orang lain, nggak mau dengerin nasihat orang lain, sehingga telinga kiri kanan tertutup. Kemudian nggak mau berpikir sehingga otaknya tertutup juga. Akhirnya apa? Suatu ketika dia ada masalah, dinasehatin sama orang, seseorang yang dia mampu memberikan nasihat, nggak ada apa-apa, kesurupan aja dia. Kesurupan apa? Ya kesurupan sifatnya dia sebenarnya. Jadi sifat-sifat buruk itu kadang-kadang juga menarik makhluk lain itu masuk ke tubuh kita. Itu betul. Jadi benar-benar itu dikuatkan dalam salah satu hadis qudsi. Jadi sifatnya jin itu mengikuti sifatnya manusia.
Jadi sifatnya jin mengikuti sifat manusia ini bukan berarti hanya manusia yang rajin sholat, jinnya ikut sholat, enggak. Ini malah jin-jin yang memang manusianya itu enggak hobi sholat. Manusia itu hobinya mabuk, manusia itu hobinya marah, manusia itu hobinya tersinggung. Nah ini jinnya itu banyak sebenarnya. Nah kasus ini di Indonesia memang orang-orang Indonesia itu hobinya tersinggung memang kebanyakan. Coba lihat tuh di TV-TV. Satu instansi ngomong begini atau oknum ngomong begini, yang lain nimpali juga dengan amarah, kan gitu ya. Ini benar-benar kita nggak sadar bahwa kita itu menjadikan makhluk itu selalu masuk ke dalam tubuh kita. Ini bisa menjadi kesurupan.